Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian di kelas Arabic Mapping, dan alhamdulillah kita sudah sampai di hari ke-27 Ramadan. Semoga kita bisa disampaikan menyelesaikan Ramadan ini dengan baik dan menjadi hamba yang mutakin. Untuk selanjutnya mungkin biar lebih cepat karena ini udah terlambat 13 menit dari jadwal jam 6, saya serahkan langsung ke Ustadz Abdul Rahim. Monggo Ustadz, nanti silahkan sampai jam 7 kurang 5 mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin itu. Monggo Ustadz, saya serahkan. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan lagi. Avantar, suaranya agak kecil. Suaranya agak kecil. Oh ya. Alhamdulillah, gimana? Alhamdulillah, masih kecil ya? Sampun. Oh ya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama-sama kembali melanjutkan agenda pembelajaran kita, yakni belajar menapaki kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan bahasa Arab sebagai kebutuhan kita seorang muslim dan pengemban dakwah Islam. Baik, seperti biasa saya akan share materi. Kali ini kita akan fokus pada atau dan huruf-hurufnya serta contoh-contohnya. Saya kira itu saja tema kita pagi hari ini. Saya share, mohon silakan untuk konsentrasi pada layar screen. Baik, para peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas satu tema di antara kelompok tawabi atau jabatan-jabatan kata yang dia sebagai pengikut. Jadi dia itu i'rabnya menyesuaikan jabatan kata sebelumnya yang ia ikuti. Yang kemarin kita membahas na'at atau sifat ya. Jadi ada dua istilah, ada na'at dan man'ut atau sifat mausuf. Itu dua istilah yang sama untuk objek yang sama. Nah, dengan beberapa contohnya ya. Kemarin sudah, sekarang kita lanjutkan. Poin yang kedua dari tawabi adalah atof ya. Atof dalam definisi atof itu dijelaskan isim pengikut yang antara tabi dan majbuknya disela-selai atau dihubungkan dengan huruf atof. Jadi poinnya untuk atof yang dimaksud di sini adalah atof nasak, yakni sebuah jabatan yang membutuhkan perangkat atau huruf atof ya. Makanya dalam kolom ini saya buat jeda ada harful atfi gitu ya. Jadi ada al-majbu'. Majbu' itu kalau dalam konteks pembahasan atof itu nanti majbu'nya disebut ma'tuf alaih. Sedangkan tabi'nya atau pengikutnya disebut atof. Begitu ya. Baik, lebih jelasnya kita lihat masing-masing contoh di antara semua huruf-huruf atof. Nah, maka langkah yang paling awal untuk bisa kita familiar dengan atof berarti harus kenal huruf-huruf atof. Jadi huruf-huruf atof itu ada beberapa, misalnya waw, wa ya, kemudian summa ya. Sebentar, kok terputus.
Sebentar ya, ada kendala di screen. Saya ulang. Yang pertama waw, summa, kemudian au, atau ya, kemudian hatta, hingga, lakin, tetapi, dan semuanya. Kalau dalam sajian di Arabic Mapping, saya sudah nyampaikan, itu saya masukkan di halaman 7 di skema macam-macam huruf. Yang kemarin saya berikan contoh irama untuk kita cepat menghafalnya. Huruful atfi, huruf-huruf atau adalah wafa summa am au hatta lakin labal, gitu ya. Nah, yang pertama wah, ya, wah itu artinya dan, fungsinya limut lakil jami. Lakil jami itu antara hukum majbu dan hukum tabi itu menyatu. Hukum informasinya ya, hukum penetapan atau peniadaannya. Sebagai contoh, sholat Muhammadun, contohnya kalau bahasa Indonesianya Muhammad dan Ibrahim sholat di masjid atau telah sholat di masjid. Bahasa Arabnya sholat Muhammadun wa Ibrahimu bil masjid. Sholat, telah sholat Muhammadun, Muhammad, wa Ibrahimu, dan Ibrahim fil masjid, di masjid. Kata Ibrahim ini adalah atof, ya, atof, dan karena atof dia mengikuti i'rabnya Muhammadun, ya. Sementara jabatan Muhammad ini adalah fa'il dari kata kerja sholat, ya. Fa'il, karena fa'il dia harus rofa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Sedangkan Ibrahim ini juga harus rofa karena naat, atof, karena dia di sela-selai huruf atof waw yang artinya dan. Hanya saja untuk Ibrahim dia masuk kategori isim ghairu munsharif, tidak boleh menerima tanwin karena ia adalah nama orang ajam, ya, non Arab. Ibrahim ini bukan berakar dari bahasa Arab, maka dia tidak menerima tanwin. Jadi ungkapannya menjadi sholla Muhammadun wa Ibrahimu fil masjid. Ini atof. Oke. Ini huruf yang pertama dari huruf atof. Yang kedua adalah fa, ya. Nah, cuma di situ nggak bisa saya jeda kolomnya ya untuk memisahkan karena fa-nya dia harus bergandeng dengan alif ta'rif, ya. Ini ya. Fa-nya saya kasih warna hijau. Oke. Nah, ini kharaja minal fasli al ustadu fattalamidu, ya, guru keluar dari kelas, kemudian para siswa. Kharaja minal fasli al ustadu. Coba di sini ada kata kharaja. Kharaja ini fi'il mati yang artinya telah keluar. Kharaja telah keluar minal fasli dari kelas, al ustadu ustad. Ya, jadi ustad ini sebagai fa'il atau subjek, seperti yang pernah saya katakan atau saya jelaskan bahwa jabatan fa'il itu adalah jabatan yang dia sebenarnya menjawab atas pertanyaan siapa, ya, siapa dari sebuah pekerjaan. Misalnya ini kan kharaja telah keluar. Siapa yang telah keluar? Nah, al-ustadu, ustad. Oke, ini contoh fa'il yang dijeda oleh jar majrur, ya. Tidak selamanya fa'il itu bersusulan atau berhimpitan dengan fi'ilnya atau dengan kata kerjanya. Pada contoh kedua ini di mana posisi ustad yang sebagai fa'il dijeda dengan huruf jar, ya. Kharaja minal fasli al ustadu fattalami. Telah keluar dari kelas, kemudian para siswa. Ini fa-nya kemudian. Oke, itu untuk huruf atof yang kedua. Huruf atof yang ketiga adalah summa, ya, summa ada tasydidnya, ya. Misalnya para nabi masuk surga, kemudian orang-orang beriman, ya. Dakhalal jannata al-anbiya'u. Coba perhatikan di sini ada kata kerja dakhala, ya. Sedangkan al-jannata ini menjadi objek atau maf'ul, ya. Maf'ul bi, ya. Kalau maf'ul bi harus mansub atau nasab, ya.
Dakhala al-jannata, siapa yang masuk surga? Al-anbiya, para nabi. Ya, para nabi. Maka al-anbiya'u karena kedudukannya sebagai fa'il, maka harus rofa. Rofanya menggunakan dhammah karena al-anbiya'u jamak taksir ya, jamak taksir dari isim mufrad nabiyun ya, nabiyun anbiya. Ya, oke, tidak boleh ditanwin karena ada al. Kemudian summa, kemudian al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Jadi kata al-mu'minun ini menjadi atof ya. Atof ya. Karena mengikuti terhadap maktuf alaihnya al-anbiya ya. Tadi al-anbiya itu dibaca rofa, maka al-mu'minuna harus dibaca rofa. Maka tanda rofanya menggunakan wau karena ia adalah jamak mudzakkar salim ya. Masih ingat kan jamak mudzakkar salim? I'rab jamak mudzakkar salim. Rofanya tanda wau. Contohnya mukminuna. Nasabnya tanda ya. Contohnya mukminina. Jernya tanda ya. Contohnya mukminina. Nah, mukminuna jamak mudzakkar salim dalam posisi rofa karena jadi atof dari matuf alaih al-anbiya. Gitu. Berikut huruf setelahnya adalah am ya. Am ini artinya atau ya. Atau ya. Oke, contohnya misalnya pernyataannya apakah buku atau pena yang kamu beli besok? Ya. Misalnya ini harus ada gotannya ya untuk menunjukkan kata besok ya. Oke, saya tambah dulu. Gotan. Oke. Atau mengikuti yang diatofkan atau matwalai. Sama dengan talamizu. Talamizu pada contoh kharaja minal fasli al ustad fat talamizu ini harus rafa ya. Talamizu harus rafa. Kenapa? Karena ini atof. Ya, atof. Atofnya di mana? Karena ada disambungkan dengan huruf, disambungkan oleh huruf atau fa. Ini fa ya. Huruf atop ini harus tahu dulu wafa summa gitu nggih. Nah, karena yang diikuti ini rofa, maka atofnya harus rofa. Nah, kalau begitu kita harus bisa menelusuri yang ini. Misalnya ya pada contoh ini. Khoroja minal fasli al ustadz. Nah, al ustadzu ini adalah fa'il, pelaku pekerjaan dari kata khoroja. Khoroja telah keluar. Ini minal fasli dari kelas. Siapa yang telah keluar? Al ustadzu ustadz. Maka al ustadz ini sebagai fa'il. Terus apakah atof itu selalu rofa? Tidak selalu ya. Bisa nasab, bisa jer, bisa rofa. Ya gitu. Misalnya ini kita buat jer gitu ya. Bisa aja ustadznya ini kita buat jer. Misalnya apa? Misalnya ungkapannya adalah marortu bil ustadzi gitu ya. Marortu aku lewat bil ustadzi bertemu ustadz. Ustadznya jer karena ada huruf jarbi bil ustadzi ya kan. Maka kemudian ketika kita ungkapkan kemudian para siswi berarti ketemu siswi ya, aku bertemu dengan ustadz kemudian para siswa, maka ini harus jar nanti gitu. Kalau ungkapannya marortu bil ustadzi talamidhi ya, talamidhi. Jadi konsep prinsipnya ini kan kita bicara jabatan pengikut ya, pengikut mulai dari kemarin. Nah,
atof, besok kita bahas badal dan taukid. Itu dia jabatan pengikut. Pengikut itu mengikuti yang diikuti. Kalau yang diikuti rofa, maka dia ikut rofa, gitu ya. Kalau yang diikuti rofa, maka dia rofa. Misalnya kalau yang diikuti nasob ya, maka yang mengikutinya juga harus nasob. Jadi urusannya tadi bukan masalah Ibrahim dan tidaknya, semua isim yang dia menjadi atof, i'rabnya mengikuti ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih itu perkara yang disambungkan. Nah, ini yang menyambung, ini yang disambungkan kepadanya, gitu ya. Jadi kita lihat artinya kan sambungan sebenarnya. Nah, dalam bahasa kita oke lah kata sambung gitu ya. Dan kemudian atau hingga tapi kan kata sambung la tidak. Nah itu saya kira ya untuk pertanyaan kapan Ibrahim dibaca dhamma dan fathah atau kasro ya. Cuma sedikit catatan Ibrahim ini masuk isim ghairul sharif, itu saja isim ghairul sharif, tidak boleh ditanwin. Gitu ya untuk pertanyaan dari Ibu Gayu ya. Masih ada lagi? Aduh, putus ya? Ada. Itu dari Ibu. Ada lagi? Dari yang mana? Bawahnya Bu Gayuh itu kayaknya ada. Oh, enggak. Ada juga dari Teh Hayati juga, nggih. Cuman saya tadi nggak ngikutin karena putus tadi, Tat. Oke. Dari Teh Hayati sudah tadi. Oh, nggih. Dari Misbah Nabila itu penggunaan kata yang atas ya. Atas nggih. Ya, itu nanti aja ya, Mbak. Biar nggak rumit. Izin bertanya, Tat. Apa perbedaan atofa dan summa? Oke. Halo, suara saya bagus? Ya, alhamdulillah bisa bagus, lumayan. Oke, kalau fa itu adalah untuk menunjuk fakta yang beriringan secara langsung tanpa jeda. Ya. Fa itu misalnya, jadi dia menunjukkan tartib, ya, menunjukkan tartib secara langsung. Jadi tartib tanpa ada jeda. Biduni tarohi ya, tartib biduni tarohi. Lalu gitu ya. Jadi misalnya ja'a Zaidun fa'amrun. Kedatangan Zaid dengan Amr itu bersusulan tanpa jeda waktu yang lama. Itu. Kalau summa itu ya tertib, menunjukkan tertib. Ja'a Zaidun summa Amrun begitu. Datanglah si Zaid kemudian Amr, itu masih ada jeda waktu ya, ada jeda waktu yang lebih lama. Itu intinya ya, intinya di sana antara fa dan summa. Kemudian apa lagi? Yang bawah dari sebentar. Dari Bu Yuliati. Ya, izin bertanya, Tat, apa bedanya? Ya sudah tadi. Oh, sudah. Perbedaan. Berarti udah semua, mungkin sudah. Tinggal yang dari Misbah Nabila itu. Ya. Ya, Bu Misbah Nabila itu nanti aja saya okay. Karena harus mengurai jumlah. Intinya balik itu lil idrop ya. Lil idrop itu bahkan sebaliknya. Ada lagi kalau nggak ada nanti monggo kita tunggu saja. Bapak Ibu masih ada 8 menit kalau mau digunakan untuk bertanya, monggo.
Ya, ada kayaknya ya. Insya Allah mudah dipahami untuk huruf abdul. Tinggal sering menghafalkan ya. Intinya itu tahu huruf ataf hafal dan artinya. Memang di huruf ataf ini ada penjelasan yang panjang terkait au sama am serta bal ya, tapi ada bal, au dan am itu ada penjelasannya banyak. Tapi agar tidak membuat pening dulu kita uraikan konsep yang sederhana bisa dirasakan ya cita rasa maksud dari konteks pembahasan ataf ini. Monggo, mungkin Baik, kalau kelihatannya ya. Kalau enggak ada, anu aja Ustadz, monggo dipimpin doa, kemudian kita tutup aja mungkin, biar kalau ada pertanyaan bisa diajukan Baik. ke melalui WA grup. Ya, WA grup ya. Oke. Baik, mari bersama-sama kita akhiri kajian pagi hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadana. Allahumma sahil umurana wa hasil mursidana wa hawaii wal akhirah. Allahumma sallimna salim imanana wa islam. Salim auladana wa talamidana min afati dunya wal akhirah. Wa iyyakum min ahli al-ilmi wal khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضلال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Baik, saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya silakan saya kembalikan ke Ustadz Hanan. Terima kasih Ustadz Abdurrahim dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung ke kelas Arabic Mapping hari ini. Saya mohon maaf apabila tadi sempat putus dan kemungkinan rekaman untuk hari ini tidak komplit. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Monggo kita akhiri kelas hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas saya tutup.